Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kita kali ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Baik, saudara-saudari, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Mengenai perumpamaan ini hanya ada di dalam Injil Matius ya. Jadi Injil sinoptik yang lain yaitu Lukas dan Markus tidak ditemukan mengenai perumpamaan ini. Jadi fokusnya pada 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi perumpamaan ini memfokuskan bukan pada si pengantin atau mempelai laki-laki, tetapi justru kepada para pengiring pengantin, yaitu 10 gadis. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi dikatakan di sini bodoh dan bijaksana. Tidak disebutkan bodoh dan pandai. Ya, jadi ini lebih soal apa ya? Pintaran hati ya, jadi lebih semacam inner beauty-nya ya, kebijaksanaannya, bukan dalam arti kepandaian IQ otak ya, tetapi spiritual quotient-nya yang mau dilihat. Gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, pengertian tidak membawa minyak di sini bukan berarti di dalam pelitanya itu tidak ada minyaknya ya, tetapi tidak ada minyak cadangannya ya, sehingga nanti kalau mati terus atau minyaknya habis bagaimana? Ya, nanti akan kita lihat apakah yang dimaksud tidak membawa minyak itu apakah juga di dalam obornya itu tidak ada minyaknya ya. Kalau itu sangat fatal dan bodohnya total kalau seperti itu. Sedang gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ini mulai kelihatan ya. Yang bijaksana itu membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ini yang dimaksud tentu saja minyak cadangan. Ya, yang di dalam pelita itu tentu saja ada minyaknya ya, di mana-mana yang namanya pelita yang dibawa itu termasuk dengan minyaknya. Tetapi masalahnya minyak cadangannya dibawa enggak itu, karena kalau lama sekali bagaimana kalau minyak itu habis. Nah, ini ada cadangan dalam buli-buli mereka. Tetapi mempelai tidak datang-datang juga, maka mengantuklah semua lalu tertidur. Nah, ini tidur nyenyak ini di dalam gambar ini. Kebanyakan tidur ini sampai gemuk seperti saya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, ini menjadi masalah ya, tiba-tiba dan sangat mengejutkan ya, orang sedang mengantuk seperti ini dibangunkan tengah malam. Anak gadis kok dibangunkan tengah malam, sempoyongan nih, ngantuk banget itu. Song-songlah dia, masalahnya mempelainya itu sudah datang. Nah, ini sekarang siap enggak? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, semua terbangun lalu membereskan pelita mereka. Nah, jadi memang semuanya lalu terkejut ya, apa yang sudah mereka persiapkan sebelumnya itu dibereskan.
Coba nanti apa yang akan terjadi ya setelah mereka itu membereskan dan menyadari apa yang mereka persiapkan. Nah, ini yang terjadi. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berikan kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Nih, pelita kami hampir padam itu berarti tadinya mereka memang sudah membawa minyak, tetapi ya hanya yang ada di dalam pelita itu. Ya, sementara ya, mereka tidak membawa minyak cadangan. Ya, sedang gadis-gadis bijaksana ini membawa, tadi kan dikatakan membawa minyak dalam buli-buli mereka. Dan ini juga terbukti lagi bahwa mereka itu membawa minyak cadangan karena masih dimintai oleh gadis-gadis yang bodoh, "Berikan kami sedikit." Nah, apakah si gadis ini akan memberikan? Loh, katanya bijaksana. Loh, kalau bijaksana mestinya ya tidak pelit. Itu kan kalau kita yang berpikir. Nah, ini gadis-gadis yang bijaksana itu mengatakan, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Loh, ini katanya bijaksana ya, tapi kok dimintai minyak sedikit saja tidak memberikan, pelit. Nah, saudara-saudari yang terkasih ya, ini ya gambarannya, dimintai minyak mengatakan tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ini mereka bingung ini sekarang gadis bodoh ini. Perlu diketahui ya, ini kebijaksanaan dalam arti untuk menghadapi kehidupan kerajaan surga. Apa-apa harus diperjuangkan. Ya, tidak bisa menggantungkan orang lain ya. Orang lain bisa membantu, tetapi ketika waktunya itu sudah habis seperti ini, tidak ada kemungkinan lain. Apa yang sudah kita persiapkan itulah yang menjadi modal kita, itulah yang menjadi bekal kita. Gadis bijaksana ini tidak pelit, ini menyangkut kerajaan surga. Kalau dia memberikan itu dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, nah ini tidak ada kompromi dengan hal yang jelek. Ya. Ada penafsiran bahwa 5 gadis yang bijaksana ini adalah juga sesama anggota gereja. Ya. Yang bodoh pun juga demikian. Jadi di dalam gereja pun ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang kurang baik, mungkin masih bisa diperbaiki ya, tetapi juga ada orang-orang yang jahat. Pada saatnya ya kita harus siap ketika dimintai pertanggungjawaban seperti ini. Nanti kalau tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, fatal sekali. Nah, ini pergi kepada penjual minyak, apa yang kemudian terjadi? Waktu sedang pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini sebuah kesalahan fatal, saudara-saudari, ketika sedang membeli minyak. Tetapi kalau tidak membeli minyak juga tidak bisa masuk, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dan kita renungkan di sini? Ya, kadang-kadang ada sebuah kesalahan yang sangat fatal ya, di mana kita lalu terlambat untuk memperbaiki, dan pada saat itu semuanya sudah selesai, pintu ditutup, sudah tidak ada kemungkinan, ini waktunya sudah selesai loh, pintu ditutup. Nah, disitulah kita harus berhati-hati, disitulah kita harus bijaksana ya. Maka tadi disebut gadis ini gadis yang bijaksana. Ya, kalau pintu sudah ditutup, sudah nggak ada kemungkinan, ya, tertutup sama sekali. Nah, ini di dalam gambar ini ya kan, ini meskipun gambar ini kelihatan terang ya, tetapi ini malam hari suasananya, karena ini ada latar belakang bulan dan suasana agak gelap atau gelap suasananya. Ya, mereka mendorong-dorong pintu, berteriak, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Apakah akan dibukakan kalau waktu sudah
selesai seperti ini, pintu sudah ditutup, ternyata tidak ada kemungkinan. Nah, sepertinya tuannya itu pun menjadi tuan yang keras ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini kalau sudah nasibnya seperti ini kan tragis. Ini kelihatan sekali orang sedih. Ini sedih, ini sedih, ini sedih. Sudah ngelokro. Yang lain menggedor-gedor pintu, tidak dibukakan. Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Nah, nasihat Yesus karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalau semuanya sudah terlanjur, kalau semuanya sudah ditutup, tidak ada kesempatan lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita pun harus berjaga-jaga seperti ini. Kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya. Baik itu secara pribadi, misalnya detik kematian kita, maupun hari akhir dunia atau hari kiamat. Maka Yesus menasihatkan, ini sebuah nasihat yang sangat jos, ya, sebuah nasihat yang sangat qualified. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Nah, jadi meskipun tidak tahu dan saat itu datang sebegitu tiba-tiba, kalau kita berjaga-jaga, no problem, tidak ada masalah. Ayo, mau kapan saja, saya siap. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, aktivitas saudara, keluarga saudara, dan kehidupan saudara sehari-hari senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.